Hello guys! Before watching this video, don't forget like, comment, and subscribe so you will not miss the next videos. Thank you! Terharu aku. Waduh. Halo semua, gimana nih kabarnya hari ini? Yaps, hari ini kita akan belajar lagi ya. Melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang word. Bagian dari bahasa yang ketiga. Jadi fonem, morfem, terus yang ketiga word. Nah, apa sih word itu? Word itu adalah komponen bahasa yang bermakna dan berkelas kata. Ingat ya, syarat untuk menjadi word atau menjadi kata dalam bahasa Inggris, yang pertama, dia bermakna, dan kedua, dia berkelas kata. Nah, pasti teman-teman sudah pernah nih mendengar kata ini, mother ya kan. Kalau teman-teman cari di dalam kamus, pasti members akan temukan kata mother bermakna ibu, dan juga ada juga bermakna merawat. Kok bisa sih mother itu mempunyai maknanya berbeda? Terus gimana cara membedainnya? Nah, yang kata kedua nih, misalnya yang paling sering members dengar, yaitu misalnya kata water, ya kan, air. Water kadangkala bisa bermakna air, dan kadangkala juga bisa bermakna menyiram. Nih, yang tiga nih, kata yang paling members suka sebutin, yaitu kata book, buku, ya kan. Tapi ternyata book itu tidak hanya bermakna buku, tapi ia juga bermakna memesan. Contohnya nih, yang sering members sebutin, misalnya kayak booking hotel, ya kan. Nah, masa itu diartiin buku hotel sih? Enggak dong. Pastinya di situ makna booknya di situ bermakna memesan. Terus gimana membedain tiga kata tersebut? Kapan kata mother bermakna ibu atau merawat? Water kapan bermakna air atau menyiram? Kapan book itu kita beri makna buku atau memesan. Untuk tahu itu, members terus belajar bab ini, yaitu word dibagi menjadi dua. Yang pertama, word itu berdasarkan kategori. Jadi kategorinya word di situ apa sih? Misalnya members temukan kata mother, tiga kata tadi ya, mother, terus kemudian water, book. Kata mother di situ dikategorikan sebagai apa sih? Nah, secara kategori word itu dikategorikan sebagai pronoun alias kata ganti. Yang kedua difungsikan sebagai adjektif atau kata sifat. Yang ketiga difungsikan sebagai noun alias kata benda. Terus kemudian difungsikan sebagai conjunction atau yang biasa kita sebut kata hubung. Dan berikutnya dikategorikan sebagai adverb alias kata keterangan. Dan selanjutnya dikategorikan sebagai verb atau kata kerja. Dan kemudian interjection dan preposition, kata seru dan kata depan. Nah, secara kategori ya, itu dibagi menjadi pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Untuk agar supaya members mudah menghafalnya, maka nih saya kasih tips nih.
members cukup mengingat aja ya singkatannya. Jadi berdasarkan kategori, word itu dikategorikan sebagai pancavip, alias P yang pertama adalah pronoun, A-nya adjektif, N-nya noun, C-nya conjunction, A-nya adverb, V-nya verb, I-nya interjection, P-nya preposition. Nah, itu dia ya. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Dan kedua, word itu dibagi berdasarkan fungsinya. Jadi ternyata kalau members menemukan kata mother dalam kata tunggal seperti itu saja, seperti contoh tadi, mother tanpa kata-kata lain, maka mother di situ bisa bermakna ibu dan juga bisa bermakna merawat. Namun dalam kalimat hanya ada satu fungsi, ya tergantung dari difungsikan sebagai apa kata tersebut dalam kalimat. Nah, berdasarkan fungsi, word itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, nominal function. Yang kedua, verbal function. Yang ketiga, adjectival function. Yang keempat, adverbial function. Nominal function itu function artinya fungsi ya. Nominal artinya noun. Artinya dia difungsikan sebagai noun. Seperti itu members. Dan verbal function itu diambil dari kata verb. Artinya kata tersebut difungsikan sebagai kata kerja alias verb. Adjectival function berarti difungsikan sebagai adjektif. Dan kemudian adverbial function berarti difungsikan sebagai adverb. Untuk supaya members tahu kata mother ini secara kategori ada apa aja sih? Atau misalnya kalau members menemukan kata swallow atau kata study itu difungsikan sebagai apa, berapa kategori dikategorikan sebagai apa aja sih? Nah, itu members harus melihat ke dalam kamus. Di sini saya sudah siapkan table ya, berdasarkan kategori. Di sini ada 2 kamus yang kita gunakan ya members. Yang pertama adalah kamus Oxford Dictionary. Yang kedua adalah kamus Junicle. Nah, silahkan perhatikan members pada kolom pertama, range pertama ya. Itu ada nomor, terus kemudian ada word, terus kemudian ada simbol ya, terus kemudian EG itu adalah example gracia ya, alias contoh. Misalnya word itu kan tadi kita sudah kategorikan word berdasarkan tadi ya, ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition sama interjection. Nah, untuk menemukannya di kamus itu tidak menyebutkannya semua members, tidak menyebutkan secara lengkap ya maksudnya, alias di kamus nanti akan disebutkan dengan singkatan. Di sini saya sudah menyiapkan table agar members belajar untuk memahami cara membuka kamus ya, atau membaca kamus. Berdasarkan Oxford, di situ ada Arranged Oxford. Cara bacanya N di situ, misalnya di table 1 ya, di tabelnya noun sebagai kata benda itu ada N itu adalah simbol dari noun ya. C-nya adalah countable ya. Nanti members akan pelajari apa itu sih countable, apa itu uncountable ya. Gampangnya
countable tuh bisa dihitung ya, uncountable tuh nggak bisa dihitung. Seperti itu. Jadi non NC itu, non buka kurung ada C, tutup kurung, itu artinya non countable. Kalau NU bukan ya, kalau NU itu adalah non uncountable, alias non yang nggak bisa dihitung. Itu berdasarkan Oxford ya teman members. Nah, berdasarkan John Eagle itu singkatannya adalah KB, bukan keluarga berencana ya members, tapi kata benda ya. Kalau John Eagle itu disingkatannya dari bahasa Indonesianya ya, tapi kalau dari Oxford singkatannya dari Inggris, dari bahasa Inggris. Nah, contohnya misalnya kalau sebagai kata benda, mother, swallow, table, book, etc. itu difungsikan sebagai kata benda, members. Terus kemudian yang kedua ada kata pronoun atau kata ganti ya. Yaitu ya kata ganti ya, Oxford, alias kata yang difungsikan untuk menggantikan suatu benda. Seperti itu members. Misalnya members bilang dia itu siapa? Oh, dia itu kan pastinya mempunyai nama. Nah, namanya itu disebut kata benda, sedangkan kata dia itu adalah kata ganti. Terus kemudian singkatannya adalah pronoun ya. Terus di kamus John Eagle adalah KG, bukan Hokage members, tapi kata ganti. Nah, itu ada apa aja? Ada I, you, we, they, she, he, it, dan lain sebagainya ya. Nanti members bakal pelajari di bab pronoun. Tenang aja kok, nanti kita akan bahas dari satu persatu ya. Terus kemudian kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau dalam bahasa Inggris polanya adalah subjek, verb, objek. Itu di situ Mister kasih tanda kurung ya objeknya. Karena dalam bahasa Inggris objek itu boleh ada, boleh tidak. Jadi tergantung si verb itu tadi. Ya kan? Members sudah pelajari tadi cara membaca kamus, ada VT sama VI. VT itu adalah verb transitif yang butuh pada objek, dan VI itu adalah verb intransitif. Berarti kalau verbnya transitif nanti boleh harus ada objeknya. Tapi kalau nggak ada, kalau simbol dari kata tersebut adalah VI dalam kamus, maka objek nggak boleh ada ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita pelajari terlebih dahulu ya tugas-tugas kata dalam kalimat. Polanya adalah pola bahasa Inggris subjek, verb, objek. Nah, posisi subjek dalam kalimat ya hanya bisa ditempatin dari kata yang mempunyai kategori non sama pronoun. Jadi nih, members cari kata dalam kamus yang ada tanda non alias n kalau di Oxford, atau KB kata benda dalam John ya, seperti itu. Jadi si subjek nih hanya bisa ditempatin posisi oleh kata yang berkategori non sama pronoun itu aja ya members. Jadi perhatikan, subjek bisa diposisikan oleh kata yang berkategori alias berkelas kata ya, bahasa lainnya itu yang berkategori hanya non sama pronoun. Sedangkan verb itu hanya boleh ditempatin oleh kata yang berkelas kata atau yang kategori kata tersebut adalah verb. Jadi kalau members temukan kata dalam bahasa Inggris, misalnya members temukan kata water ya, members cari terlebih dahulu kata water dalam kamus simbolnya apa aja. Kalau simbolnya ada N sama V
ya, noun sama verb, otomatis kata water bisa menempati posisi subjek, bisa menempatin posisi verb dalam kalimat, dan juga bisa menempatin posisi objek. Seperti itu members. Tapi otomatis berbeda makna dong. Kalau posisinya di subjek atau objek, nanti kata water maknanya adalah air karena dia bermakna noun, ya, sebagai kata benda, ya. Tapi kalau di posisinya sebagai verb yang di tengah itu subjek verb, berarti dia maknanya menyirami. Seperti itu members, ya. Jadi si subjek itu hanya bisa ditempatin oleh noun sama pronoun, sedangkan verb itu ditempatin oleh verb itu sendiri, ya, yang kategorinya verb dalam kamus. Sedangkan objek itu hanya bisa ditempatin oleh noun sama pronoun. Jadi si subjek sama objek itu sama, ya. Bisa ditempatin oleh kata yang berkelas kata atau yang berkategori dalam kamus noun atau pronoun. Nah, karena non pronoun verb itu bisa menempatin posisi subjek, verb, objek, ya, yang mana subjek, verb, objek itu adalah inti-inti untuk membentuk kalimat. Jadi agar kalimat terbentuk itu kan kita butuh namanya subjek sama verb, ya, dan objek, ya, tergantung si verb tadi. Nah, karena non pronoun verb itu menjadi inti-inti dari untuk pembentuk kalimat, maka fungsi non pronoun verb itu kita sebutnya sebagai the central core of sentence, alias inti-inti membentuk kalimat, ya kan? Untuk membentuk kalimat kan kita butuh pola, saya ulangin kembali ya members. Untuk membentuk kalimat kan kita butuh pola subjek, verb, objek. Sedangkan subjek itu bisa ditempatin oleh kata yang berkategori non sama pronoun atau pronoun. Dan verb itu bisa ditempatin oleh kata yang berkategori verb itu sendiri. Dan objek itu hanya bisa ditempatin oleh kata yang berkategori atau yang berkelas kata non sama pronoun. Jadi seperti itu. Kenapa ia difungsikan sebagai central core of sentence? Karena di bagian inti dari kalimat itu kita butuh subjek sama verb. Sedangkan non pronoun verb itu adalah inti-inti agar kita bisa menyusun kalimat, kata dalam kalimat.